Hai minasang, apakah kamu pernah mendengar apa itu kakeibo? Saat ini kita akan mengetahui bagaimana orang Jepang mengatur keuangan mereka. Minasang, banyak orang yang bingung saat menyadari uangnya tiba-tiba habis tanpa mengetahui dibelanjakan untuk apa saja. Padahal masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Diakui atau tidak, kebanyakan orang tergoda untuk membelanjakan uangnya segera setelah memperoleh gaji. Abai terhadap penyusunan anggaran sehingga tidak ada kontrol pada pengeluaran. Akibatnya mudah terjebak dalam perilaku boros. Minasang, sebagian besar orang selalu kehabisan uang bahkan sebelum akhir bulan, di mana waktu gajian berikutnya masih lama. Untuk menyambung hidup, mau tidak mau harus mencari pinjaman alias berutang. Sebab itulah banyak orang yang kesulitan untuk menyisihkan uang di akhir bulan. Minasang, bicara tentang hidup hemat seolah sulit untuk diimplementasikan. Padahal sebenarnya cukup sederhana. Intinya hanya pada pengelolaan uang secara bijak dan benar. Artinya uang hanya dibelanjakan untuk hal-hal yang sudah dianggarkan. Di era teknologi digital seperti sekarang ini, banyak aplikasi yang menawarkan kemudahan dalam mengelola uang. Namun, mencatat pemasukan dan pengeluaran secara manual ternyata lebih efektif. Hal ini dibuktikan dengan penerapan teknik kakeibo. Nah, minasang, apa itu kakeibo? Kakeibo secara terminologi berarti buku catatan rumah tangga. Secara lebih luas, kakeibo dapat diartikan pula sebagai alat untuk mencatatkan segala pendapatan dan pengeluaran, serta mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran dan tabungan. Jadi sederhananya, kakeibo merupakan teknik menyimpan uang ala Jepang. Minasang, apa istimewanya kakeibo? Nah, cara kerjanya memang sederhana bahkan tergolong konvensional, di mana pencatatan pendapatan dan pengeluaran dilakukan secara manual dalam buku. Untuk menerapkan teknik ini hanya dibutuhkan buku catatan, pulpen, penggaris, dan stabilo saja. Bahkan setiap orang bisa membuat desain kakeibo sebagai buku catatan rumah tangga versinya sendiri. Minasang, meski cara kerjanya konvensional, namun teknik kakeibo terbukti mampu menghemat uang hingga 35%. Benarkah? Faktanya masyarakat Jepang masih menggunakannya untuk melakukan penghematan hingga saat ini. Artinya teknik kakeibo ini memberikan hasil yang efektif untuk berhemat. Minasang, selanjutnya bagaimana ya cara kerja kakeibo? Minasang, sebenarnya bagaimana kakeibo itu bekerja? Pada prinsipnya kakeibo tak berada jauh dari teknik penyusunan anggaran secara umum. Hanya saja pencatatan pendapatan dan pengeluaran pada kakeibo cenderung lebih detail karena dilakukan dalam bentuk catatan harian, mingguan, bulanan, bahkan hingga tahunan. Minasang, kakeibo bekerja dalam 5 tahap berurutan. Artinya, penerapan teknik ini, teknik menyimpan uang ala Jepang ini harus dilakukan urut sesuai dengan tahapannya. Minasang, silahkan disimak ya, ini adalah poin-poin kakeibo. Yang pertama adalah catat pendapatan di awal bulan. Minasang, langkah pertama adalah mencatat pendapatan di awal bulan. Sebenarnya tidak harus mutlak di awal bulan ya, karena penerimaan gaji tidak selalu di awal bulan. Jadi tahap ini bisa disesuaikan dengan waktu memperoleh pendapatan. Minasang, sebagai permulaan, catat pendapatan tetap yang diterima ya. Selanjutnya, dari pendapatan tersebut, kurangilah dengan pengeluaran rutin seperti biaya listrik, biaya sekolah, biaya sewa rumah atau kos, cicilan utang jika ada, dan biaya-biaya lain yang sifatnya tetap. Dengan demikian, akan diperoleh sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran rutin. Minasang, selanjutnya sisihkan uang untuk tabungan. Nah, tahap kedua adalah menyisihkan uang untuk tabungan.
Kebanyakan orang baru akan menabung jika terdapat sisa uang di akhir bulan. Sayangnya, uang telah habis digunakan di akhir bahkan sebelum mencapai akhir bulan. Jelas tidak ada yang bisa untuk ditabung. Nah, disinilah letak kekeliruannya. Jangan menabung dari sisa uang belanja, tetapi tabungan harus ditentukan di awal sebelum uang digunakan untuk berbelanja. Inilah yang diajarkan dalam teknik Kakeibo. Minasang, dari sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran rutin yang bersifat tetap tadi, tentukan sebagian yang sanggup untuk disisihkan sebagai tabungan. Jadi, dari sisa pendapatan yang telah dikurangi dengan tabungan inilah yang dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah catat pengeluaran harian. Nah, di tahap ketiga yaitu mencatat pengeluaran harian. Jadi kamu hanya akan menggunakan atau mengalokasikan uang dari pendapatan yang telah dikurangi pengeluaran rutin tetap dan tabungan. Agar pencatatan pengeluaran harian lebih mudah, kamu bisa membagi pengeluaran dalam 4 kategori. Yang pertama adalah kebutuhan, yakni pengeluaran yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan obat-obatan. Yang kedua adalah rekreasi, ini adalah opsional, yakni pengeluaran untuk kebutuhan yang bersifat pilihan seperti makan di luar atau restoran, cemilan, dan belanja produk fashion seperti baju, tas, sepatu. Yang ketiga adalah tambahan wawasan atau hiburan, yakni pengeluaran untuk kebutuhan yang bersifat hiburan seperti belanja buku, majalah, nonton film di bioskop, nonton konser, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah pengeluaran tambahan atau ekstra, yakni pengeluaran untuk kebutuhan tambahan seperti pembelian kado, sumbangan pernikahan, biaya perbaikan peralatan elektronik, dan lain-lain. Minasang, dengan kategorisasi pengeluaran tersebut, pencatatan setiap pengeluaran harian menjadi lebih mudah dan terarah. Artinya, kamu bisa memilah-milah catatan semua pengeluaran harian secara lebih fokus atau spesifik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih catatan yang justru menimbulkan kebingungan. Minasang, selanjutnya buat catatan pengeluaran tahunan. Selain mencatat pengeluaran harian, kamu juga bisa mencatat pengeluaran bulanan dan tahunan. Maka dari itu, di tahap berikutnya adalah buatlah catatan pengeluaran tahunan. Catatan pengeluaran tahunan ini merupakan tujuan yang ingin kamu capai di masa yang akan datang. Contohnya, menabung untuk liburan atau membeli kendaraan, rumah, atau hal lainnya. Kamu bisa membuat catatan khusus untuk tujuan tersebut, agar kamu dapat lebih mudah dalam mengumpulkan uang guna mewujudkannya. Baik minasang, ini adalah poin yang terakhir yaitu evaluasi pengaturan uang. Nah, tahapan yang terakhir adalah mengevaluasi pengaturan uang yang telah dilakukan. Cermati kembali catatan pengeluaran harian yang telah dibuat. Kamu bisa melihat kategori pos pengeluaran mana yang menghabiskan banyak uang. Jika masih dimungkinkan untuk dilakukan perampingan pada pos-pos pengeluaran tertentu, maka di bulan berikutnya kamu bisa lebih berhati-hati dalam mengatur dan membelanjakan uang kamu.